Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa kembali dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apa itu integritas? Menurut AI, integritas adalah sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran, yang mencakup konsistensi antara apa yang diucapkan, dipercaya, dan dilakukan. Jadi dalam arti integritas adalah bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan. Selain itu, sikap integritas adalah memiliki sikap yang jujur, tulus, dan dipercaya. Saudara, nas yang kita baca hari ini dari Amsal pasal 12 ayat 13 sampai ayat 19 mengajarkan kita hikmat akan membawa orang ke dalam hidup yang berintegritas. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Saudara, penulis Amsal menjelaskan kepada kita bahwa kata-kata yang baik akan membawa sesuatu yang baik. Seperti dikatakan bahwa setiap orang akan dikenyangkan dengan kebaikan. Maksudnya adalah ia akan mendapat penghiburan pada saat itu. Kegembiraan batin yang sungguh-sungguh memuaskan hidupnya oleh karena buah perkataannya, dan disertai kebaikan yang dilakukannya melalui perkataannya yang berhikmat dan nasihat yang bijaksana. Ketika kita sedang mengajar orang lain, melalui hikmat Tuhan akan menolong kita bahwa di balik semua ini ada anugerah Tuhan. Sehingga kita pun dapat pembelajaran mengenai kehidupan ini. Dengan demikian, dalam hikmat Tuhan, kita hidup lebih bijaksana, baik dalam perkataan dan perbuatan kita, menjadi berkat bagi orang lain. Tentu kehidupan kita dikenan Tuhan. Saudara, penulis Amsal mempertanyakan yang perlu kita perhatikan. Apa yang menghalangi orang bodoh untuk menjadi bijaksana? Yaitu jalannya lurus dalam anggapannya sendiri. Ia berpikir bahwa ia benar dalam segala hal yang diperbuatnya. Dan untuk itu ia tidak perlu meminta nasihat, karena ia tidak sadar bahwa ia memerlukannya. Dan ia yakin bahwa ia tahu jalannya, namun kenyataannya ia tersesat. Bahkan ia tidak berkeinginan untuk mencari tahu jalan itu. Dengan pegangannya bahwa melakukan apa yang lurus dalam anggapannya sendiri, berjalan menurut hatinya. Ia menjadikan kehendaknya sebagai hukum bagi dirinya. Saudara, sebaliknya, penulis Amsal juga menjelaskan bahwa apa yang menghalangi orang bijak untuk hidup menjadi bodoh. Ia bersedia dinasihati, ingin mendapatkan nasihat, mendengarkan nasihat, berhati-hati dengan penilaiannya sendiri, dan menghargai bimbingan dari orang-orang yang bijak dan baik. Maka ia akan hidup bijaksana, karena ia mau telinganya selalu terbuka untuk mendengarkan nasihat yang baik. Saudara, bukankah dengan demikian hidup ini menjadi seorang berintegritas, di mana perkataan, kejujuran,
ketulusan bisa dipercaya orang. Maukah dan merindukah kita melalui hikmat Tuhan menjadikan hidup kita lebih bijaksana? Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas hikmat Tuhan di setiap kehidupan kami. Dengan bimbingan dan pertolongan Tuhan, sehingga kami hidup menjadi seorang yang bijak. Dan perkataan kami, kejujuran kami, bahkan ketulusan itu semua tercermin dari kasih Tuhan Yesus, yang terlebih dahulu memberikan teladan bagi kami semua. Kiranya melalui hikmat Tuhan Yesus, hidup kami semakin hari semakin bijak dalam menjalani kehidupan ini. Melalui hikmat Tuhan, kami memiliki hidup yang berintegritas. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.